Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Biarlah apa yang menjadi perkataan itu menjadi iman kita. Apapun keadaan kita, kalau kita bilang Tuhan kita luar biasa pula terjadi atas setiap pribadi kita. Di sore hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan yang kudus. Kita mau sama beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang kita siapkan dari rumah untuk kita mau sama-sama memberi yang terbaik. Sore hari ini kita mau mengalami Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur. Kau luar biasa buat kami Tuhan. Sore hari ini Engkau sungguh baik dan teramat baik buat kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau belajar memberi yang terbaik buat Engkau. Dan terus kami memberi yang terbaik buat Engkau. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami itu, sore hari kami datang di hadapan Engkau. Engkau lihat selidiki setiap hati kami Tuhan. Bila Tuhan dapati sesuatu hal yang tidak berkenan, ada titik dosa Tuhan, ampuni kami. Basuh dengan darah, supaya kami layak dan kudus ketika kami mengambil tata kudus. Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai akhir, Engkau yang beracara penuh atas ibadah sore hari ini. Tutup bungkus tempat ini, malaikat surga berkemah di tempat ini. Sejauh mana kami muji Engkau, sejauh mana juga Tuhan berkat-Mu Tuhan curahkan. Sejauh mana kebenaran firman terdengar Tuhan, sejauh mana Engkau berfirman bagi orang-orang yang mendengar. Bapa terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah sore hari kuasa-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Yesus kami puji, sembah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, sembah sebagai
Engkau yang kutinggikan, Engkau yang kuagungkan sampai selamanya Tuhan. Sungguh tiada yang lain selain Engkau. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ajaib Engkau Tuhan, mulia namamu selamanya. Terus selidiki setiap kedalaman hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami mengagungkan betapa besarnya Allah Kau, betapa mulianya Allah Kau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus bawa lebih dalam lagi hati kami masuk dalam hadirat. Tuhan, Engkau hati kami, Engkau tahu hati kami, Engkau tahu isi hati kami sore hari ini. Betapa kami haus dan lapar akan Engkau. Betapa hati kami haus dan lapar akan. Betapa hati kami rindu Bapa. Hati kami haus akan. Hati kami haus akan. Haleluya. Hosana yang Oh
kami mau bersuka cita Tuhan lebih lagi di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini yang telah dijadikan Tuhan, mari kita sering sama-sama bersuka. Saatnya untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kurang. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka kita. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita terlalu menjadi kesukaan buat kita setiap hari, karena kita dibuat anak-anak yang lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Kita dibuat Tuhan atas apapun keadaan kita. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan, Tuhan. Bersama bermenang.
bangkit berdiri Bapak Ibu. Tuhan kita berkuasa. Dia tidak hanya di surga, tapi di bumi pun dia juga berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Dia hebat, dia besar, luar biasa. Haleluya. Sukacita dibuat Tuhan lebih daripada pemenang. Tuhan juga menganugerahi kemerdekaan. Kita sama-sama sudah memperingati kemerdekaan buat bangsa kita yang kita cintai. 78 tahun Tuhan berkarya atas bangsa Indonesia. Tuhan juga berkarya atas gereja kita yang ke-54 tahun. Luar biasa. Hari-hari demi hari terus kita lewati. Biar Tuhan membawa kita lebih lagi naik. Karena hanya Dia yang sanggup menjaga kita dalam keadaan apapun. Dia yang sanggup melingkupi kita. Di saat badai pun Tuhan juga ada di sana. Di saat kita mungkin dalam ketenangan, Tuhan pun juga ada di sana. Mari Bapak kita terus bersandar dalam firman Tuhan. Sore hari ini kita mau sama siapkan hati kita. Biarkan hati kita dibajak oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur. Ketika benih ditabur, benih itu akan tumbuh dan berbuah. Buah lebat dan bisa dinikmati. Tuhan pun akan melihat kehidupan kita menjadi ranting-ranting yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Lingkupiku Tuhan. Naungiku Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Badai
saat sore hari ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memberikan kepada kami ketenangan dan kelegaan. Apapun yang hari ini dibawa oleh setiap umat-Mu, datang di hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang akan hadir secara pribadi untuk memberikan ketenangan dan kelegaan atas setiap umat. Tuhan, biar sore hari ini sungguh Engkau akan menyatakan lebih lagi kuasa-Mu, menyatakan lebih lagi pribadi-Mu, lebih lagi Tuhan Kau akan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami semua. Dan buat kami dapat mengerti, menangkap setiap apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami persilakan Engkau Roh Kudus untuk bekerja terus, beracara terus di tengah-tengah kami, sampai kami boleh merasakan kepuasan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih dan kami siap untuk menerima firman demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesempatan yang indah kita bisa ada pada sore hari ini untuk bisa sama-sama boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Ada 3 pasal dari kitab Mazmur yang akan kita pelajari sama-sama. Itu semua adalah tulisan Daud, Bapak Ibu Saudara ya. Mulai dari pasal 38, 39 dan pasal yang ke-40. Tetapi tidak seluruh pasal ini akan kita baca secara sekaligus atau semuanya juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada beberapa cuplikan-cuplikan ayat saja untuk kita memahami alur ceritanya saja, begitu ya. Mari kita akan membuka dalam Mazmur pasal 38 Bapak Ibu Saudara. Kita baca ayat yang ke-1 dalam Alkitab elektronik. Kalau Alkitab biasa mungkin ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah doa pada waktu sakit. Ayat yang kedua dalam Alkitab biasa atau masih ayat yang pertama di Alkitab elektronik. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku, tidak ada yang sehat pada dagingku. Oleh karena amarah-Mu tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku. Oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah, dan oleh karena kebodohanku terbungkuk-bungkuk. Sangat tertunduk sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga, remuk redam, aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku dan sanak saudaraku menjauh. Sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara, nanti bisa selesaikan pembacaannya di rumah. Gambaran yang bisa saya berikan secara singkat, Daud ini di masa tuanya rupa-rupanya menurut pemahaman saya dari ayat-ayat ini mengalami sakit yang begitu rupa Bapak Ibu Saudara. Ada satu kalimat yang tadi dia sebutkan di ayat yang keempat dalam Alkitab elektronik atau Alkitab biasa mungkin ayat yang kelima adalah sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Jadi artinya ada konsekuensi ya. Tapi kita nggak akan belajar soal konsekuensi sih pada sore hari ini. Tapi kita belajar, paling tidak kita bisa mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa konsekuensi dari sebuah kesalahan, dari sebuah dosa ini itu kadang-kadang berat Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Kalau saya boleh menggambarkan dari yang kita baca pada sore hari ini, sakitnya Daud itu ngeri banget gitu ya. Sakit itu dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dan hampir kalau saya boleh katakan itu hampir seluruh organ tubuhnya sakit. Tulangnya sakit. Dagingnya bernanah busuk tadi dikatakan. Jantungku degap-degup. Artinya kemungkinan dia juga mengalami kelainan jantung Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak bisa saya menghakimi bahwa
sakitnya Daud itu karena dosa-dosa di masa yang lalu. Misalnya telah membunuh sekian banyak orang, telah sombong, menghitung pasukannya, rakyatnya begitu ya, telah mengambil istri orang dan seterusnya. Saya tidak menghakimi bahwa karena itu dia sakit ini. Tetapi dari unsur ayat yang keempat yang kita baca, Daud sendiri mengatakan karena kesalahanku. Jadi mungkin saja bahwa memang itu konsekuensi dosa di masa yang lalu yang pada akhirnya di masa tua Daud itu menimpa sebagai sakit penyakit dalam hidupnya. Tadi dikatakan di ayat yang keberapa tadi bahwa jantungku berdebar-debar, cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Jadi kemungkinan Daud juga mengalami rabun, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu kitab Satu Raja-Raja kalau tidak salah, di masa tua Daud itu sebelum pada akhirnya dia digantikan oleh si Salomo, dikatakan bahwa Daud itu kedinginan, setiap saat kedinginan. Sehingga dia dalam tanda kutip ya bahasa saya tapi ini, dia harus mencari istri kontrak. Kenapa? Karena dia memang sah dalam arti dia dinikahi, tapi ya fungsi istri ini hanya untuk menghangatkan tubuh si Daud itu. Tiap hari dia menggigil kedinginan. Dalam kitab Satu Raja-Raja saya pernah baca itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sakitnya itu saya nggak ngerti sakit apa yang dialami. Jadi hanya saja dari kalimat-kalimat yang bisa kita lihat tadi, jantungnya, tulangnya, dagingnya bernanah gitu kan. Tiap hari kemudian dia menggigil, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu rintihan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ada satu keadaan yang Daud alami, ya kita lepaskan dulu konsekuensi gitu ya, walaupun kita juga boleh belajar daripadanya. Tapi yang kita mau soroti lebih dulu adalah ada satu kondisi di mana Daud itu betul-betul mengalami kelemahan secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya. Tidak ada lagi kekuatannya, matanya pudar cahayanya, tadi kalau bahasanya Daud begitu, jantungnya degap-degup dan seterusnya. Dagingnya bernanah, gitu kan. Lalu tidak lagi ditambah itu, mirip dengan Ayub gitu ya, sahabat-sahabatnya menyisih karena penyakitku. Saya tidak ngerti bahasa ini, tapi ya saya membayangkan saja lah pada umumnya gitu aja kira-kira. Kalau orang itu lagi sehat, banyak temannya gitu kan. Kalau lagi pas sakit ditinggalin banyak teman gitu kan saudara. Ya kalau saya boleh pakai istilahnya Ayub atau kejadiannya Ayub, ya seperti itulah kira-kira. Waktu dia kaya luar biasa, begitu dia sakit teman-temannya aja mengolok-olok dia, istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya mati semua, harta kekayaannya habis. Ada satu kondisi keadaan dalam bahasa saya terpuruk yang dialami oleh Daud. Terpuruk, sangat-sangat terpuruk secara fisik. Nah, ditambah secara kejiwaan, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia karena penyakitnya. Jadi ada satu kondisi di mana Daud ini seolah-olah sudah, siapa lagi nih yang bersama-sama dengan aku? Gitu kan, tubuhku sudah kayak begini, aku tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan, sahabat-sahabatku juga meninggalkan aku. Mari kita lihat pasal 39, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian setelah kondisi keadaan fisiknya itu diungkapkan dalam Mazmur itu, LAI memberikan judul doa minta tolong. Artinya disinilah kemudian kita melihat Daud mulai berdoa, kira-kira begitu. Tadi dalam pasal 38 itu ungkapan yang ia rasakan. Gitu ya, tulangnya begini, jantungnya begini, matanya begini, dagingnya begini, dan seterusnya. Lalu di pasal 39 dia mulai berdoa kepada Tuhan. Ayat 1 kita masuk langsung di kalimat kata pikirku. Pikirku aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Kemungkinan nih Daud pernah salah dalam perkataan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, dosa karena perkataan. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Dia mencoba untuk enggak menggerutu, enggak berdosa dengan bibirnya. Dia mencoba enggak Dia mencoba berusaha tidak berdosa dengan perkataannya. Gitu kan? Dia bahasakan, aku keluh, aku diam, aku membisu. Pikirnya dengan hal itu akan membuat dia lebih baik keadaannya.
Tapi ternyata ayat yang kedua bagian terakhir dikatakan penderitaanku makin berat. Lanjut, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa terlempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Nah Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai Daud itu di ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa Tuhan, kapan aku mati? Kira-kira begitu. Kapan aku mati supaya aku mengerti? Supaya aku tahu bahwa hidupku sudah singkat. Kalau saya bahasakan negatif, kira-kira mohon maaf gitu ya. Tuhan, udah enggak kuat nih aku. Mati saja. Kira-kira begitu. Tapi kan memang tidak berbahasa begitu. Tuhan, kapan sih aku mati? Biar aku tahu nih saatnya. Ternyata hidupku singkat banget. Dan dia ngomong, semua manusia hidup itu sia-sia. Seolah-olah begitu gitu ya. Semua kayak enggak ada artinya gitu kan. Karena apa? Rasa sakit yang dia alami. Penderitaan yang dia rasakan. Itu seperti seolah-olah Tuhan udah tidak ada harapan lagi buatku. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk masa depanku. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk masa yang akan. Semuanya selesai hari ini. Lebih-lebih Tuhan kalau boleh kasih tahu kapan aku mati. Seperti seolah-olah bagi Daud itu hidup itu ya sudah. Tidak ada artinya. Maka dia katakan ada kesia-siaan. Semua manusia itu hanya sia-sia. Katanya begitu. Padahal kalau kita melihat sepak terjangnya track recordnya Daud, apakah hidupnya sia-sia? Jelas tidak. Dia yang sanggup merebut Yerusalem dari tangan musuh. Dia yang sanggup mendirikan sebuah pondok di hadapan Tuhan yang kemudian dikenal sebagai pondok Daud adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Yang sudah berulang kali juga saya sampaikan. Satu-satunya dalam perjanjian lama yang mau dibangkitkan Tuhan di masa sekarang adalah pondok Daud. Satu-satunya. Kenapa? Saya katakan karena ibadah Israel tidak dibangkitkan. Karena korban bakaran tidak dibangkitkan. Tidak ada ayat itu menyebutkan yang dibangkitkan dari sesuatu yang terjadi di perjanjian lama di masa sekarang. Kecuali cuma pondok Daud. Jadi artinya hidup Daud sebenarnya sia-sia? Jelas sangat tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak manfaat, kegunaan yang pernah dilakukan oleh Daud. Yang ya kita bisa membacanya gitu maksud saya gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi Daud jadi seolah-olah sia-sia karena apa? Penderitaannya, sakit penyakitnya yang dialami Bapak Ibu Saudara. Nah saya tidak ngerti apakah ada perasaan, ada satu kondisi, keadaan yang mungkin ada di antara kita pernah mengalami begitu. Setidaknya pernah aja gitu. Kalau hari ini sudah tidak mengalami, puji Tuhan banget gitu ya. Tapi seandainya mungkin kondisi dan situasi yang mirip, tidak dengan penyakit yang sama memang gitu ya. Tapi dengan perasaan yang sama, dengan kondisi hati yang sama. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada. Bapak Ibu Saudara, apakah benar-benar hidup ini menjadi sia-sia? Jelas tidak. Kasih tahu kanan kiri, katakan hidupmu enggak sia-sia. Amin. Hidup kita itu enggak mungkin sia-sia. Walau memang dalam kondisi tekanan, penderitaan, sesuatu yang apa ya Bapak Ibu Saudara, yang menyedihkan dan lain sebagainya. Saya itu bawa Tuhan beberapa hari terakhir itu dalam doa pribadi saya itu isinya cuma nangis saja, saya nggak tahu kenapa begitu Bapak Ibu. Memang ada beberapa hal yang Tuhan munculkan dalam pikiran begitu. Tapi cuma nangis gitu ya. Kemarin aja nggak pernah terjadi itu menurut saya. Kalau Bapak Ibu Saudara ini di dalam doa pelayan itu saya dari awal sampai akhir tuh mau nangis stop di sini. Saya tuh nggak tahu kenapa begitu. Cuma kemudian kok diingatkan Tuhan atas ayat-ayat ini bahwa bukan berarti saya mengalami penderitaan, saya merasakan penderitaan yang begitu rupa yang membuat saya jadi kayak nggak ada harapan. Enggak, Saudara. Cuman saya tidak tahu apakah saya menangis itu mewakili begitu kira-kira barangkali begitu. Kemudian Tuhan memang akhirnya membawa saya untuk berdoa buat jemaat Tuhan, berdoa untuk orang-orang di sekitar saya, istri, anak-anak saya, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saya.
Tuhan suruh doa ke sana, gitu loh saudara. Saya tidak ngerti gitu. Apakah ini terjadi, sedang terjadi, pernah terjadi, atau bahkan yang mungkin maaf bicara akan terjadi. Nah, yang saya deg-degan di situ. Maksud saya, kalau ini justru malah semacam Pak, Tuhan tolak dalam nama Yesus kalau boleh. Tapi ini hanya bahasa warning gitu ya. Saya yang khawatir, bukan khawatir gimana, tapi deg-degannya kalau ternyata justru ini sesuatu yang akan terjadi. Karena beberapa waktu kita sudah bicara banyak hal gitu kan. Khotbah ulang tahun gereja kita mengenai tak tergoncangkan, itu menurut saya nanti cocok dengan apa jadi kesimpulan kita. Bahwa kita harus banyak tinggal dalam hadirat Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan gitu kan. Ya itu yang saya deg-degan di situ. Kalau itu ternyata tentang sesuatu yang akan terjadi, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, intinya adalah begini. Kadang gitu ya, kadang dalam menjalani sebuah kehidupan, kemudian kita berdoa, gitu ya, seolah-olah kok nggak ada jawabannya gitu kan saudara. Udah doa kok sepertinya mana sih kenyataannya, aku tetap mengalami kesusahan. Aku tetap mengalami penderitaan. Aku udah berusaha kayak Daud. Aku berusaha udah gak berdosa lagi. Aku berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi keadaannya gak tambah baik. Keadaannya seolah-olah ya masih sama aja. Mungkin ada yang pernah mengalami pemikiran, perasaan yang sedemikian. Nah, masuk di pasal 40 Bapak Ibu Saudara. Apa yang sebenarnya Daud lakukan pada akhirnya? Ada 3 hal saja yang saya cuplikan dari pasal 40. Ayat yang kedua dalam Alkitab biasa. Ayat 1 dalam Alkitab elektronik. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saya berhenti sampai di situ dulu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Mendengar teriak minta tolong itu berarti sudah ada pertolongan belum Bapak Ibu Saudara? Belum. Ada banyak video yang beredar di sekitar medsos yang kita miliki Bapak Ibu Saudara. Waktu ada orang kecelakaan datang. Di video gitu kan. Dia datang dengan tidak tahu gitu kan, penasaran atau kasihan. Tapi walaupun ada kasihan, apakah orang itu pasti menolong? Ya belum tentu kan. Di seputar 17-an kemarin itu saya dapat juga di medsos. Ada banyak kejadian kecelakaan. Orang balap karung sampai garis finish, mati saudara. Rupanya kecapean gitu ya. Lalu ada lomba 17-an nangkep bebek di kali. Sementara orang kumpul itu ke atasnya jembatan gantung. Tiba-tiba sementara orang kumpul di bawah jembatan, mak cebruk itu ambles kabeh jembatan, nimpa korban banyak meninggal. Banyak kejadian yang mati gitu ya di 17-an kemarin. Maksud saya cuma begini. Di titik itu apakah ketika orang minta tolong, pertolongan langsung datang? Orang mendengar, kemudian datang, apakah artinya langsung memberi pertolongan? Belum tentu kan. Orang jenguk orang sakit, menjenguk, datang, terus diam aja, lihat aja, bisa kan. Artinya ketika orang mendengar, menjenguk, belum tentu juga memberi pertolongan. Itu saudara, bisa saja. Tapi apakah itu yang dialami Daud? Lanjut ayat yang kedua. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Menetapkan langkah. Sampai di situ dulu. Jadi waktu ia menjenguk padaku, mendengar teriakku minta tolong, memang belum datang pertolongan. Tapi ayat 2, Daud menegaskan. Ia mengangkat dan menempatkan aku di atas bukit batu. Saudara, bayangkan begini. Lumpur itu letaknya di mana? Di bawah pasti. Gitu kan? Di bawah. Dengan bahasa yang kita baca ini jelas. Tapi dia tidak hanya sekedar diangkat dari lumpur. Gitu kan? Kemudian ditaruh di tanah yang kering di sini misalnya. Tidak, Bapak Ibu Saudara.
yang Tuhan lakukan pada Daud. Waktu Tuhan nolong Daud, tidak hanya sekedar dari lumpur ditaruh di tanah kering, tapi ditaruh di atas bukit yang sangat tinggi, yang jauh dari lumpur tadi. Jauh dari lumpur tadi. Di atas bukit batu. Apa yang dilakukan Daud sehingga pertolongan Tuhan sedemikian luar biasa? Adalah saat Daud menanti-nantikan Tuhan. Katakan sama-sama, menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan itu gimana sih? Saya bayangkan itu begini Bapak Ibu Saudara. Hari ini bis Tawangmangu Solo itu bisa berjam-jam lewat. Gitu ya. Pengalaman kalau ibu saya berkunjung, pulangnya naik bis, itu nunggunya bisa berjam-jam. Saya pernah ke Tawangmangu, pulangnya naik bis. Sudah sampai terminal itu nggak ada bis, Bapak Ibu Saudara. Sudah ada bis datang, masih nunggu lagi. Kira-kira total menunggu itu bisa 1 jam. Ya, anggap saja bukan jamnya, gitu ya. Tapi anggap saja begini. Cara atau sikap atau kondisi keadaan menunggu sampai bis datang, kadang-kadang ya bosan. Apalagi kalau yang dilihat cuma mobil lewat gitu kan, nggak ada cemilan, nggak ada kopi gitu kan saudara ya. Cuma nunggu doang, main HP, kuota hampir habis, baterai juga sudah mulai merah gitu kan. Wah, sereso dolanan, reso kantongi, melongo tok ngenteni bisa teko saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi karena kondisi aku butuh bis, jadinya saya nunggu enggak? Ya harus nunggu, mau enggak mau apa arep engklek tekan Karanganyar ya ora mungkin saudara. Karena harus naik bis ya tak tunggu. Bosen, bete, gabut, apapun istilahnya gitu kan saudara. Tetap saya tunggu sampai bisnya datang. Bisnya datang belum berangkat, langsung tak teboni. Padahal ya melondang ngono guys, numpak goraku tok gitu saudara. Ora apa-apa gitu kan saudara. Enggak apa-apa, masuk. Nunggu sampai bisnya berangkat. Semua rela saya lakukan karena apa? Saya merasa saya butuh bis itu. Satu-satunya yang baru ada bukan bis pariwisata yang ber-AC gitu kan, dengan kursi yang enak, dengan interior yang mewah, bersih. Enggak. Sebuah kondisi yang tidak menyenangkan gitu kan istilahnya. Bis yang biasa, kalau berjalan tikusnya banyak gitu kan. Ngerti maksudnya ya? Bunyinya gitu sepanjang jalan itu. Oh ya tambah deg-degan gitu kan saudara misalnya. Tapi karena saya merasa saya butuh bis itu, saya tunggu sampai bis itu datang. Itulah kira-kira gambaran saja. Walaupun mungkin tidak bisa sama persis. Tapi gambaran sikap, kondisi, keadaan. Apa yang dilakukan ketika orang menanti-nantikan Tuhan. Terus tunggu, terus tunggu, terus tunggu. Sampai Tuhan menyatakan pribadinya atas kita. Katakan amin. Tunggu terus. Terus tunggu. Nantikan Tuhan. Terus nyembah Tuhan. Terus berdiam diri di hadirat-Nya. Sampai pertolongan Tuhan itu datang. Sampai mujizat, kalau memang kita butuh mujizat. Sampai mujizat itu dinyatakan. Tunggu terus, tunggu terus, tunggu terus. Nantikan Tuhan. Jangan pernah bosan. Yang kadang membuat kita jadi nggak bisa sabar adalah, kapan toh Tuhan, aku udah 3 hari loh doa. Tuhan, aku udah setahun loh doa. Tuhan, aku sudah sekian lama loh menanti-nantikan Engkau. Bahasanya Daud di pasal 39 tadi. Aku sampai aku jaga diriku dari ini dan itu. Tapi kok keadaannya enggak tambah baik. Waktu itu terjadi. Bosan dan kita menanti-nantikan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan bosan menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Jangan bosan menanti-nantikan Tuhan. Terus banyak tinggal di hadirat Tuhan. Banyak tinggal di hadirat Tuhan. Banyak tinggal di hadirat Tuhan. Maafkan saya mungkin harus keras ngomong. Anda bisa menanti-nanti. Kita bisa menanti-nantikan Tuhan hanya pada 2 jam ibadah raya. Gak bisa, gak cukup. Gak cukup. Maaf banget. Gak cukup. Jadi kalau kita merasa aku ke gereja tiap minggu doang cukup. Enggak.
menanti-nantikan Tuhan 2 jam nggak cukup, saudara. Sampai Tuhan datang dengan kuasanya, sampai dia datang dengan mujizatnya, sampai dia datang dengan kedahsyatannya, kesupranatural. Nggak cukup 2 jam dalam 1 minggu. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. Nantikan Tuhan. Dia akan angkat kita dari lumpur. Tidak hanya sekedar ditaruh di tanah yang kering, tapi akan ditempatkan di atas bukit. Artinya apa? Di tempat yang tidak akan menenggelamkan kita lagi. Lumpur itu bisa membuat kita tenggelam. Tapi kalau bukit batu, nggak mungkin tenggelam. Dan Tuhan tempatkan kita dari lumpur itu, tempat yang paling bawah dan bisa menenggelamkan kita tadi, ke atas, sangat jauh lebih tinggi. Karena apa? Menantikan. Lalu ayat yang ketiga, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Memberikan nyanyian baru untuk memuji. Ada pujian. Jadi kalau dalam bahasa Daud, dalam konteks Daud, dia kasih lagu sama Tuhan. Nyanyian baru dipakai buat apa? Untuk memuji dia. Untuk memuji Tuhan. Jadi singkatnya Bapak Ibu Saudara, apa sih yang dilakukan Daud? Selain menanti-nantikan Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia menyembah Tuhan. Itu yang membuat dia jadi mengalami kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara, ayo hari-hari ini banyak nyembah Tuhan, banyak nyembah Tuhan, banyak nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan terus, nyembah Tuhan terus. Jangan andalkan hanya di gereja aja. Seminggu sekali dalam ibadah raya nyembah. Itu pun kadang-kadang kalau nyembahi ketahuan, dibaleni lagu anyar, terus orang nyembah meneh gitu kan saudara. Udah diem gitu. Kayak ngerasa udah kelamaan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan bosan nyembah Tuhan, katakan amin. Jangan bosan nyembah Tuhan. Makanya sejak saya mengerti Kisah Rasul 15 tentang bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan memulihkan kembali pondok Daud. Dalam penggembalaan saya terapkan, ayo kita mulai belajar pulihkan pondok Daud. Maka kita pakai istilah PPD. Isinya apa? Bukan khotbah, bukan doa, tapi cuma nyembah Tuhan. Itu masih kurang. Kalau beneran kita mau memulihkan pondok Daud, Bapak Ibu Saudara, itu 24 jam satu hari. Satu orang di antara kita ambil waktu 1 jam satu hari, maka 24 jam sudah terisi dalam satu hari. Berkorban setia. Orang cukup untuk nyembah Tuhan 24 jam satu hari. Memang persoalannya adalah daging. Bisakah? Kalau kita ngerti, kita paham, itu kebenaran. Yes, aku harus hidup dalam kebenaran itu. Orang tidak pikir banyak-banyak, Bapak Ibu Saudara. Aku harus kerjakan itu selesai. Memuji Tuhan adalah kekuatan. Memuji Tuhan adalah hal yang Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa mengalami kemenangan atas segala yang kita hadapi. Katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara banyakin muji Tuhan, menyembah Tuhan. PPD itu bukan kegiatan. PPD adalah kita melakukan Kisah Rasul 15. Jadi sederhananya, maaf ya ini bicara galaknya. Kita nggak lakukan, kita nggak datang, kita udah nggak kerjakan satu hal dalam firman-Nya, yaitu Kisah Rasul 15 kita nggak kerjakan. Kita mau bicara penginjilan, kita mau bicara korban, persembahan, persepuluhan, bangun kota, bangun bangsa. Akan ada begitu banyak yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan mengerjakan yang lainnya. Tapi satu hal itu, PPD itu, pemulihan pondok Daud, Kisah Rasul 15, kita nggak ikut. Kita nggak berangkat, ada satu kebenaran yang tidak kita kerjakan. Catat enggak tuh nanti? Catat pasti. Dan jamnya apa? Nah oke, kalau kita bicara jam, ayo sekarang kita fair-fairan. Mau ikut? Membangun pulihan pondok Daud, ambil jam berapa? Ambil jam berapa? Ambil jam berapa? Kita bagi.
dalam sehari. 24 orang satu hari. Kita punya 8, katakanlah 70 orang. Itu sudah 3 hari sekali kita akan doa di gereja di jam yang sama. Berarti kita bisa memenuhi itu 24 jam sehari dalam 7 hari ke depan. Bisa itu. Kalau ngerti, kalau mau, kalau paham, kalau rela, kalau mau korban, kalau komitmen, bisa. Kenapa? Memuji Tuhan itulah yang dilakukan oleh Daud. Tuhan kasih nyanyian baru untuk memuji. Bukan untuk yang lainnya. Tapi untuk memuji Dia. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Kepercayaannya itu gimana? Yaitu tidak berpaling pada orang yang angkuh. Kemudian tidak berpaling pada orang-orang yang telah menyimpang pada kebohongan. Artinya yang hidupnya jauh dari keangkuhan, kesombongan, dan kebohongan. Dalam konteks ayat ini. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak. Ya, singkatnya adalah orang yang jaga hidupnya hanya untuk bersekutu dengan Tuhan dan menjauhi semua yang Tuhan tidak sukai. Mendekat pada Tuhan, belajar hidup benar, belajar hidup suci, belajar hidup tulus di hadapan Tuhan dan meninggalkan semua yang buruk, semua yang tidak berkenan sama Tuhan. Akan ada banyak orang yang begitu rupa, Bapak Ibu Saudara. Akan ada banyak orang yang begitu rupa, dibawa oleh iblis hidupnya, sehingga dia menjadi kehilangan kesempatan. Yang selalu saya tegaskan Bapak Ibu Saudara, jangan hanya melihat kita masih Kristen aja, kemudian kita berkata hidupku baik-baik saja. Beneran jangan karena itu. Serius. Saya itu beberapa kali dibawa Tuhan untuk berdoa buat tubuh Kristus. Yang pernah saya sampaikan bahwa ketika mereka memisahkan diri dari yang lain karena merasa aku lebih benar dari engkau, dan kemudian aku punya duit untuk aku bikin organisasi baru, nama baru, Tuhan itu cuma tegur, apa sih yang mereka cari? Tubuh itu sedang ngapain gitu. Kok malah saling misahin diri masing-masing. Mau cari apa gitu kan. Wong kita sedang membangun kesatuan tubuh, malah dia misahin diri gitu. Ya mereka pasti punya alasan dan dasar alkitabiahnya. Pasti kalau kita tanya sama mereka pasti punya dasar. Kenapa kok misahin diri? Tapi bukan itu kan yang dikehendaki Tuhan. Bukankah jauh lebih mulia di hadapan Tuhan? Bila oke lah, kamu mungkin merasa benar aku gak cocok, tapi aku bisa mematikan dagingku untuk bisa bersatu bersama-sama dengan dia. Itu kan jauh lebih luar biasa. Artinya kita jauh lebih dipandang hebat di hadapan Tuhan. Beberapa kali Tuhan gerakkan saya berdoa untuk gereja-gereja yang begitu. Ya saya juga kadang-kadang jadi kayak, maaf bicara Bapak Ibu Saudara, jengkel gitu ya. Kenapa kita doanya sampai peperangan gitu kan, prasasti, pemisahan gitu kan.
Jogja dan Solo kita doakan supaya itu sebagai tindakan iman kita bahwa roh pemecah belah singkirkan, hancurkan gitu kan saudara. Sampai doa peperangan kayak begitu gitu kan. Malah sing didongake kayak ngono gitu kan. Kadang-kadang kayak jengkel gitu. Kalau saya ngomong soal begini di kalangan teman-teman itu, saya sudah tidak pandang bulu, ngamuk, karepe ngamuk gitu saudara. Saya yakin itu benar, itu yang dikehendaki Tuhan. Makanya Tuhan sampai berdoa gitu kan, supaya tubuhku bersatu. Tidak hanya untuk mereka saja aku berdoa, tapi juga untuk mereka yang akan engkau kirimkan kepada mereka. Berarti sebanyak yang akan Tuhan bawa untuk masuk dalam kumpulan orang percaya ini, itu masuk dalam Yohanes 17 doa Yesus. Apa? Satu. Cuman itu. Nah, yang menaruh percayanya pada Tuhan, yang menaruh keyakinannya pada Tuhan, yang benar-benar hidupnya dijaga untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu yang tadi yang saya katakan Bapak Ibu Saudara. Akan ada banyak orang secara tidak sadar bahwa dia sedang terpeleset. Dia sedang ada di tempat yang tidak semestinya. Dan saya berdoa kiranya semua itu, semua yang membuat orang terpeleset, semua yang membuat umat Tuhan itu menjadi tidak mengerti, kiranya dijauhkan dari CSK Family demi nama Yesus. Saya berdoa, dari sejak saya ngomong, saya pertama kali sampaikan, saya berdoa supaya nggak ada CSK Family yang ketinggalan, nggak ada CSK Family yang kehilangan kesempatan untuk menikmati janji Tuhan. Bahkan saya tetap berdoa, jadikan CSK Family jemaat yang iluminatif, dinamis, dan misioner. Saya tetap yakin dan percaya, 5 jawatan gereja Tuhan akan bangkitkan dari CSK Family. Ada yang dipanggil jadi nabi, jadi gembala, jadi penginjil, jadi pengajar, jadi rasul. Ada, saya tetap berdoa, bangkitkan itu. Bangkitkan. Entah kapan saya tidak ngerti. Tapi saya terus tetap berdoa. Tuhan tolong. Kenapa saudara? Kita harus memenuhi panggilan Tuhan itu. Kita harus penuhi panggilan Tuhan itu. Kita harus penuhi panggilan Tuhan itu. Maka taruh percaya kita hanya pada Tuhan. Berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, atau setidaknya kalau Anda tidak mengalami hari ini, bersyukurlah. Anda tidak pernah mengalami di masa yang lalu, bersyukurlah. Berarti akan terjadi. Cuman kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai kalau memang itu sesuatu yang akan terjadi, jangan sampai kita seperti Yudas yang akhirnya meninggalkan dan mati. Atau juga jangan sampai seperti murid-murid yang lain, 11 murid yang lain. Walau di akhir dari hidup mereka dipulihkan. Tapi jangan sampai mengalami di tengah-tengahnya mereka meninggalkan Tuhan. Seperti mereka Tuhan disalib, mereka kembali ke kehidupan yang lama. Sampai harus Tuhan yang datengin sama mereka satu. Ini loh aku. Baru mereka kumpul lagi dan nyembah Tuhan lagi. Roh Kudus dicurahkan. Ya itu mungkin kalau ada yang perjalanannya harus demikian, bagian dari perjalanan. Ya saya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Cuma warningnya, pesannya, peringatannya jangan sampai kayak gitu. Seperti 11 murid yang lain. Walau memang di akhir hidupnya mereka kembali dan melayani Tuhan. Tapi mereka sempat mengalami kegoncangan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak tahu apakah itu berbicara pada kita di masa yang lalu pernah mengalami, atau sedang mengalami hari ini, atau akan mengalami di masa yang akan datang. Saya berdoa dalam kasih dan anugerah Tuhan, kiranya setiap kita CSK Family ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Sekalipun mengalami sesuatu yang menyakitkan, menghancurkan,
sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah percaya anugerahnya. Tetaplah yakin pertolongannya pasti datang. Caranya belajar dari Daud, menanti-nantikan dunia. Nyanyi, nyembah Tuhan, puji Tuhan. Dan teruslah dekat pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan.